Langsung. Halo. Ya, ini ketemu lagi. Sudah agak lama. Ini sebelum saya mau bahas berpolitik di Audax Bali. Maksudnya Audax yang diadakan di Bali. Berpolitik itu pakai U ya. Jadi berkumpul sambil kitik-kitik ya, sambil guyon maksudnya gitu. Jadi jadi ini enggak bahas APBN, enggak bahas jadi berpolitik berkumpul sambil kitik-kitik berpolitik pakai U ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada netizen, tejo dan simpatisan yang sangat concern kepada dunia sepeda. Tapi enggak sepedaan. Nah, kok bisa ya jadi gini. Di dalam dunia per media sosialan itu, ini kan saya enggak mungkin bisa mengcover semua banyak berita sepeda yang segitu banyak ya. Mana yang menarik buat si kelompok tertentu, daerah tertentu, itu saya kadang ya miss atau enggak bisa ngikuti. Tapi banyak teman saya itu yang ngasih informasi, ngasih insight. Contohnya dalam bentuk judul ini, misalnya berpolitik. Saya bingung, saya nggak bahas politik ini waktu saya di DM gitu. Loh, berpolitik itu berkumpul sambil kitik-kitik, gitu. Jadi kan lucu ya, ada insight lucu buat ini. Saya baru tahu ada istilah berpolitik itu kumpul sambil kitik-kitik ya. Saya nggak ada yang dikitik-kitik sih sekarang, cuma saya juga nggak keberatan sih dikitik-kitik, tapi ya lihat-lihat siapa yang dikitik ya itu. Jadi insight-insight yang out of the box itu selalu diberikan oleh individu-individu maupun kelompok yang sangat concern sama dunia sepeda, walaupun saat ini mereka nggak bisa sepedaan. Nah, kenapa nggak bisa sepedaan? Ada yang karena masalah kesehatan. Jadi dia nggak bisa sepedaan seperti road bike. Mereka bisanya sepedaan kebanyakan jadinya MTB ya, karena lebih rileks gitu ya, lebih rileks, lebih enak dan nggak jauh-jauh. Juga medan yang bisa ditempuh itu bisa macam-macam, nggak khawatir. Karena kalau sepeda road kan bannya cuma segini, kalau MTB kan ombo-ombo, lebar-lebar ya. Gitu. Jadi kebanyakan mereka sekarang paling mentok kalau mau itu biasanya ber-MTB ria. Ada sebagian bersepeda lipat ria. Nah, mereka ini itu tadi. Pertama karena masalah kesehatan. Kedua karena waktu. Sudah tidak terasa, ya terasa pastinya ya. Berapa tahun lalu berarti? 5 apa 6 tahun lalu ngomongnya. 6 tahun lalu. Seakan-akan kita semua ini wajib sepedaan. Mungkin kalian juga produk pandemi. Kalau saya produk ya sebelum pandemi katakanlah gitu ya. Jadi waktu pandemi itu kewajiban untuk bersepeda itu tinggi. Jadi kalau lihat orang nggak sepedaan tuh kayaknya nggak gaul kamu gitu. Sekarang kerasa nggak kerasa, sekarang ini sudah jauh lebih berkurang. Walaupun tetap lebih banyak daripada sebelum pandemi. Karena apa? Ya karena bersepeda itu tidak jadi hal yang wajib. Sepeda bukan satu-satunya olahraga yang wajib. Karena masih ada pedal. Kok pedal apa? Padel. Ya, kita berpedal, mereka berpedal ya. Turunannya bisa dikatakan turunannya tenis nggak? Tapi tolong yang tenis jangan emosi ke saya cuma ini menyampaikan apa adanya. Jadi yang menarik masa sepedaan itu nomor satu apa? Lari apa pedal kira-kira? Lari ya, lari. Lari kan sudah ngundang dulu Wina itu ya, Kak Wina itu untuk lari pedal ini
belum ada sih. Saya takut kalau ngundang nanti lebih banyak lagi masa sepedaan yang hilang. Karena nggak usah ada yang diundang aja sudah banyak yang hilang gitu. Karena pedal ini lebih menarik gitu. Ya yang reptil darat itu pasti sudah tahu apa yang bikin menarik di pedal gitu ya. Apakah Om Joni nggak tertarik di pedal? Apa nggak ada yang ngajak? Ada. Tapi mong saya sepedaan aja sudah jauh sudah untuk menjaga konsistensi sepedaan aja sudah sulit, apalagi kalau saya berpedal ya, jadi lebih sulit lagi. Jadi saya nggak nyentuh pedal. Ketiga ya karena keadaan, karena waktu, jam kerja. Jadi kalau dulu kan WFH itu kalau rapat atau kerja masih di online bisa, sekarang harus offline, harus hadir. Sedangkan kantornya bisa-bisa jauh, perlu perjuangan untuk ke kantor. Jadi tidak bisa lah sambil sepedaan itu waktunya makin lama makin berkurang, akhirnya memilih olahraga atau tidak olahraga. Yang keempat, situasi jalan ini lama-lama tambah ramai. Semakin tidak ramah sama sepedaan. Ya, itu keadaan ya menurut saya semakin macet. Jadi ya itulah, jadi lama-lama berkurang. Tapi ya itu tadi seperti di awal, teman-teman yang tidak sepedaan ini concernnya masih sangat besar di dunia sepeda. Contoh concern itu seperti apa? Misalnya saya itu mau berangkat Odex Bali. Pulang, itu yang tanya, itu cukup banyak. Gimana Odex Balinya? Ini event apapun ya, contohnya Odex Bali. Terus saya misalnya jelaskan gimana gitu, nanti mereka masih ngomong, sembari saya itu ke Odex, itu ada event di sini, misalnya gitu. Itu di sini tuh ada gini, di sana ada gitu, itu mereka bisa lebih tahu, gitu loh. Itu yang event. Dan apa itu istilahnya, penggiat ya. Penggiat atau pengkepo, maksud pengkepo, istilahnya apa? Pemantau. Itu bisa lebih update dari saya. Jadi misalnya di komunitas saya itu ada si A gitu. Update soal si A ini dia lebih tahu dari saya gitu. Oh, si A ini sekarang ikut ini, ikut itu gitu. Ikut pedal, ikut lari. Kemarin habis dari sini gitu. Nah, saya tanya, lah kamu nih, lah kok tahu dong, saya aja nggak tahu gitu. Oh iya, kelihatan itu di medsosnya, kemarin kelihatan. Kelihatan kok fotonya ada di foto you. Kelihatan kok fotonya diposting sama tukang foto ini. Luar biasa mereka itu. Radarnya itu, antenanya itu panjang-panjang ya. Gitu. Jadi apalagi ya seperti biasa, kalau laki taunya cewek, biasanya kalau cewek taunya laki gitu. Jadi kira-kira seperti gitu. Nah, terima kasih. Kalau kalian yang nggak bisa sepedaan tapi masih mantau dunia sepeda ini, suatu saat bisa sepedaan lagi ya, ayo kita sepedaan lagi. Eventnya juga tetap banyak, bukan tambah banyak, tetap banyak ya, tetap banyak. Mau yang komplit kayak Odex itu kan komplit ya, dari berapa? Ada yang 50 ya, 50 sampai 1000 ya kan. Ada yang langsung jauh kayak Benang Jawa, ada yang kayak punyanya main sepeda, ada yang macam-macam lah gitu. Maksudnya event itu masih banyak gitu. Jadi kalau Anda mau kembali, monggo. Ayo kita sepedaan lagi. Nah, gimana sih Om Odex Bali ini? Odex Bali ini menurut saya luar biasa bagi saya pribadi ya, gimana ya?
Karena menurut saya Bali itu sesuai tagline-nya pulau yang eksotis. Siapa ya sih yang nggak senang liburan ke Bali? Ya mungkin ada, tapi ya 95% ke atas orang kan senang liburan ke Bali ya. Karena pulau ini benar-benar sudah siap menerima wisatawan dalam segala bentuk kesenangan berwisata. Contoh yang melihat pemandangan, ada pemandangannya. Yang senang bermain, ada wahananya. Yang senang fauna ya, hewan itu ya, ada zoo-nya, ada kebun binatangnya. Yang suka art, ada galerinya. Yang suka healing, meditasi, apa itu? Yoga, bukan ya, yoga itu gimana ya? Ya gitu, itu ada di mana, di Ubud itu ya, yang healingnya berapa hari, bisa pilates, yoga dengan master ini, master itu kan ada di sana. Sedangkan sebetulnya yoga di sini kan, di sini nih ya, maksudnya di tempat masing-masing kan ya bisa ya, tapi kan enggak. Kalau di sana itu wow gitu ya, vibe-nya itu dapat gitu. Sama, saya juga sangat merasa hore ke Bali. Terlebih kalau saya makannya. Makanan yang mau sudah saya coba itu makanan Bali, fusion, Thailand, Hong Kong, Cina, dan macam-macam tuh kumpul blek di sana itu deket-deket semua, ya kan? Jalan apa gede? Dewi Sri ya, di Dewi Sri, di Canggu tuh kafenya, bos, sampai ada yang ngomong, loh om kok gendut lagi? Waktu foto sebelum, waktu daftar di ODAK ngambil respect, ya gimana nggak mendadak gendut? Jadi sebelum ngambil respect itu, salahnya pengambilan respect itu bukanya jam 4. Saya datangnya dari Surabaya ke sana itu pesawat jam 5. Jadi jam 6 saya sudah sampai. Jadi sarapan, makan menjelang siang, makan siang, dan sudah makan sore. Jadi saya itu sudah 4 kali andok di Bali sebelum ngambil respect. Nah, yang namanya tami, perut itu ya cuma segini, diisi 4 kali ya pasti melembung gitu ya. Itu baru sampai sore. Habis itu habis itu nonggo makan lagi. Jadi ini dari ngambil respect-nya aja. Jadi seperti biasa ngambil respect itu kan, kalau ODAK itu kan tempatnya kumpul-kumpul, ngambil respect, terus apa ya ketemu teman-teman, ada seperti biasa ya, Bapak ODAK-nya, Om Bob-nya, timnya Om Bayu dan kawan-kawan itu sudah standby di situ jam 4 ya, jam 4 sore itu sudah standby di sana. Kami sebelum saya daftar itu sempat lihat risetnya yang lucu-lucu itu. Yang saya ingat tuh ada satu tulisannya, whatever happen in Bali stays in Bali. Wah, jadi apa yang terjadi di Bali tetap di Bali. Itu saya ada sih itu riset itu moto. Jadi enggak keluar gitu lah intinya. Nah, terus setelah ketemu ternyata tempat pengambilan respectnya itu kan Inasindu Hotel di Sanur itu hotel ngetop yang sudah lama lah ya, hotel dari zaman Bung Karno kalau nggak salah. Nah, tetangganya agak sepi sana itu dibangun mall Icon. Saya pernah ke mallnya sebelum kemarin ini pernah, tapi saya nggak sadar kalau itu di Sanur karena seperti biasa kan sama temannya naik mobil, oh ya ke mall baru gitu. Hotel itu ya di Sanur. Sama tempat pengambilan respect itu nggak jauh. Kita jalan nyusuri jalan pantai itu. Nah, sebelum ke mall saya ngambil respect. Ikut yang berapa kilo? Rencananya saya ikut yang 200.
Kenapa kok rencananya? Karena di sana itu saya ketemu dua teman, satu Penco dari Solo, satu David yang sudah jadi akamsa anak kampung sana. Dia sudah pindah Bali, jadi sudah lama nggak ketemu. Dulu sempat beberapa kali ikut Audak. Yang paling epic David itu apa ya? Pokoknya terakhir sama dia seingat saya ya Audak Bali 2 tahun lalu. Dia finish 200, saya juga 200, tapi rute 400. Gitu. Intinya saya sama Pinjo enggak finish. Waktu 2 tahun lalu 200 kilo Pak. Padahal rutenya yang diambil 400. Kalau 2 tahun lalu kita tuh saya sama Pinjo itu 3 orang ini ngambil 200, saya upgrade ke 400. Ya, mohon lu boleh upgrade ke 400. Upgrade. Yang David itu tetap ke 200. Tahun ini dari 3 orang ini yang mau sepedaan cuma saya. 2 orang ini cuma mau berlibur. Yang satu kan sudah jadi anak kampung sana. Ya jadi ya nggak ngapa-ngapain, dia cuma ada di sana dan datang gitu ya. Yang Penco ini cuma mau berlibur di Bali, nggak sepedaan. Ini akhirnya membuat saya gundah. Karena perbedaan jam itu jauh antara 200 dan 100. Nah, setelah berpikir dan menurut saya kondisi badan saya waktu itu juga nggak fit-fit amat, saya milih downgrade ke 100. Oh, no. Jadi untuk tahun ini bukan upgrade tapi malah downgrade ke 100. Karena saya tahu 101 ke 200 itu effortnya lain dari 0 ke 100. Jadi saya menurut saya mending ngelarisi UMKM itu daripada sepedaan gitu. Karena sepedaan itu pasti capek. Jadi saya jadi 100. Ya, ngambil respek, menyusuri jalan pantai, terus ke Mall Icon. Ngapain di mall? Ya jajan. Jajan makanan maksudnya ya, jajan makanan itu. Situ waktu itu ada es krim itu di dekat. Kalau kita ini mallnya dari belakang itu sebelah kanan, kalau dari sana ya sebelah kiri gitu. Gitu. Jalan es krim gelato atau es krim itu sebelah situ. Ya, lumayan lah. Kenapa saya bilang lumayan? Karena besoknya juga kembali ke sana ya, cuman makan es krim itu tok sama Penco di situ. Nah, sudah pulang teruskan apa aja yang dimakan, apa itu? Nanti aja. Tapi apa aja dimakan ya, nanti di belakang ya. Dia pulang persiapan. Besoknya saya harus ke venue jam start itu 5.30 tulisannya ya. Startnya di Sanur, sedangkan saya tinggal di penginapan di Sunset Road. Awalnya saya ingin ada yang dinunuti karena ada teman yang janjiin kendaraan nanti bareng saya aja. Ternyata ya seperti biasa ada perubahan, nggak bisa. Akhirnya ya sudah, antara saya naik taksi atau sepedaan. Ternyata saya lihat masih masuk akal untuk sepedaan. Ya saya sepedaan karena saya nggak ngerti Bali, karena biasanya ada yang nyetiri, jadi pakai Google Map. Karena jaraknya nggak tahu lokasinya di mana dan takut nyasar, saya spelling waktunya itu berangkat sekitar jam 4 lebih sedikit itu saya sudah berangkat. Jam 4 ya. Jam 4 lebih sedikit itu saya sudah berangkat ke Sanur. Pastinya masih gelap. Nah ini sambil iklan sedikit. Di jalan itu kan gelap sekali. Saya pakai lampu yang mestinya tuh
1.300. Tapi ini contoh yang saya bawa ini yang 900. Bentuknya sama seperti gini, cuma 1.300 itu lampunya dua. Ada lampu dekat dan lampu jauh. Jadi ada remote-nya, itu langsung bisa kayak ngedim gitu, bisa dekat. Yang lampu dekatnya juga ada pilihannya di setting defaultnya itu ada 3 kekuatan, ada yang ya low, mid, sama apa high gitu. Ya, baterainya kalau standar ya sekitar 2 jaman. Jadi Magic Shine Ori 1.300 yang bentuknya mirip ini itu oh ya, ini bentuknya yang khas ini, masuknya ini apa, mountnya ini pakai Garmin mount ya, nggak tahu. Jadi kalau ada pegangan bawahnya itu apa, pakai GoPro mount, terus ada adapternya ke Garmin mount, itu bisa. Yang uniknya Ori yang 900 ini bawahnya masih bisa dipasangi mount Garmin lagi. Jadi lampu ini atasnya mount, bawahnya juga mount. Kalau ini dipasang di atas, dia bisa masuk di buat apa itu? Cyclocom, ya Barfly. Atasnya ini Garminnya. Tapi ya soal sudut, ya mohon maaf ya, pasti sudutnya ngikuti lampu. Sudut Garminnya jadi lucu gitu kalau Anda taruh Garminnya di atas. Nah ini bentuknya seperti ini. Keadaannya kan jam 4 tuh gelap. Segelap masa depan kalian yang digantung perasaannya. Ya, jadi lampu ini bisa nerangi kegelapan di perjalanan ke start, tapi belum tentu bisa menerangi masa depan Anda. Ingat itu ya. Jadi tolong jangan berharap untuk menerangi masa depan Anda, walaupun terang. Jadi sudah sampai, terus saya antri karena kepagian, datangnya jam 5. Antri setengah 6 start seperti biasa. Jarak terjauh yang pada waktu itu 400 diberikan kesempatan start duluan. Jadi saya pasti dapat start belakangan karena jarak paling cekak. Terima jasa garuk-garuk. Bawahnya enggak, Tom? Bawahnya enggak kan? Oh iya, itu ada spesialisnya lagi. Iya betul. Itu bisa lagi. Nah, kalau nggak spesialis. Kalau Om digarukin saya noleh sana. Saya nggak bisa lihatnya soalnya. Dondi lu. Hah? Dari Dondi tadi. Siapa? Dondi. Yoni. Sorry lah. Ini itu 200. Iya, Enggak. Enggak lah. Iya nih, Mas. Asian UMKM di sini. Akhirnya ketemu. Ya. Nggak online. Online. Nah ini sekarang. Ini ya, gue mau ada yang banyak yang belum stikernya nih. Lagi stiker. Habis. Om bukan ini? Ya. Olah ini Mas Mirip. sepeda nih. Mirip Om. Orang mirip. Om Joni Ray. Ya, selamat pagi. Mau start ya Om ya? Iya, Om. Ya, ambil ransum dulu Om. Ya, air, apa. Om ikut yang 1000 ya, Om? Mana? Ini. Ya, tapi nolnya jatuh 1 nih. Ya. Nah, start ya. Itu menurut saya seperti biasa, rutenya wow gitu ya. Rutenya Lurus apa kanan? Lurus. bagus. Saya nggak hafal semuanya. Ada 2 yang saya nyut itu, ada Om yang kebanyakan bersama-sama itu. Om Doni anak Akamsa itu banyak nemeni saya. Terus waktu itu apa ya, kecamatan apa desa, Badung, Banjar ya istilahnya sana, Banjar ya. Itu kita tuh lewat kira-kira kilometer 50 up itu lewat daerah Badung. Itu
banjarnya apa kayak ini balai desanya kayak gitu itu bagus-bagus. Desanya, jalannya ini semua bagus-bagus saja. Ini masa ini Panglipuran? Oh, bukan katanya si Akamsa ini bukan, cuma daerah Badung ini memang bagus, daerahnya itu sangat makmur, jadi bisa bangun infrastruktur itu bagus, jadi jalannya teduh, jalannya enak, rollingnya juga nggak terlalu naik gini, nggak terlalu ekstrim, nggak. Nah, itu sangat bisa dinikmati, apalagi cuma bagus. Nah, yang jadi note CP satunya itu KM 43 kalau nggak salah. Ketika masuk CP itu CP-nya rusak. Biasanya kalau odak itu ada barcode-nya. Nah, di barcode ini biasanya barcode-nya di-scan pakai HP, kita isi Google Form-nya, terus masuk nama kita di database-nya. Waktu itu barcode-nya itu lagi masalah, jadi tapi ada petugasnya yang mencatat tiap peserta yang datang di situ. Di CP1 ini saya ketemu dengan komunitas Bali Velas, saya namanya. Ya, Bali Velas. Terus habis itu Bali Velas ini satu rombongan itu ngomong, nggak makan loh. Makan mana? Sana deket sini perapatan. Enak enak ini ke sana enak gitu kan, orang Bali semua. Saya bilang gini, loh saya pengen sapi Bali, saya bilang gitu. Wah jauh, situ enak lawar kuir di perempatan tuh enak. Enggak, saya nyari yang lainnya, saya bilang gitu awalnya ya sama mereka. Terus jalan dari CP itu mungkin 1 kilo, nggak sampai mungkin. Terus udah perempatan kita tuh harusnya belok kiri. Lah si lawar itu di sebelah kanan. Entah kenapa itu tahu-tahu mendadak di situ tuh lapar. Terus saya lihat ini, lawar kuir. Ini saya nggak ngerti kuir itu apa. Mereka tuh ngomong kuir itu entok Saya nggak ngerti entok ini apa maksudnya. Ternyata entok itu kemudian ya saya baru tahu entok itu mentok itu maksudnya. Lebih tinggi lehernya dari bebek, tapi lebih rendah dari angsa katanya lehernya. Ya, tak pikir makhluk apa, ternyata mentok gitu. Saya tahu lawar itu kan sayur itu ya, yang dirajang itu toh. Saya kira kalau ada makanan namanya lawar, itu istrinya cuma godong toh. Ternyata enggak. Jadi yang Om Doni itu juga ikut-ikutan berhenti terus makan. Nah, karena dia orang Bali dia bisa ngomongnya ya sama yang jual itu ya. Keluar. Ternyata makannya itu meriah. Jadi ada lawarnya, ada daging mentoknya itu banyak. Jadi kayak daging cincangnya itu menurut saya banyak sih. Terus satenya 2, terus sama kuahnya. Menurut saya kalau saya enggak sepedaan saya bisa nambah lagi, tapi kalau saya sepedaan itu riskan untuk makanannya untuk refund di jalan nanti. Ya, jadi akhirnya saya ya yang lawar kuir yang di Bu Sapa itu enak banget di sana. Nanti ada fotonya enggak di insert di sini. Itu jadi agak jauh memang dari kota, tapi enak. Jadi kalau Anda ke Bali sempat makanlah lawar kuir. Kuir itu apa? Ya kuir ya. Kuir itu ya mentok itu. Sudah jalan terus itu kan KM 50, habis itu jalannya rolling lewat desa yang bagus itu tadi, masuk ke arah Sanur seperti biasa karena ini di Bali,
kita harus berbagi jalan. Yang ngeri itu ayo siapa kalau di Bali? Kameramen. Siapa yang ngeri kalau bawa kendaraan di Bali? Motor yang gimana? Yang ngeri bawa kendaraan terutama motor di Bali itu adalah orang rambut kuning alias bulenya. Bulenya kalau bawa motor di Bali itu wow gitu ya. Wah, terus nubruk di depan saya, itu ada kejadian. Gitu. Jadi nggak tahu mereka mungkin di negaranya hukumnya sangat strict atau gimana, atau dulu bekas pembalap motor cross gitu, nggak laki perempuan kalau bawa motor. Aduh, kalau Anda lihat di sini ibu-ibu rekting kanan beloknya kiri, di sana nggak pakai rekting, kalian gitu. Jadi yang ngeri itu yang rambutnya kuning. Gitu. Di sana itu. Dan kalau di sini, kalau di tempat Anda selain di Bali itu ya mungkin sedikit, kok Surabaya ini ya sedikit. Tapi kalau di sana itu daerah Canggu itu kan banyak gitu loh. Jadi ya harus hati-hati. Mereka itu tahu-tahu belok gitu. Jadi kudu lebih waspada. Yang penting kita enggak ingin musibah kan gitu ya. Udah finish waktu itu sekitar jam 12-an menjelang jam 1, panas-panasnya di sana. Dan apa ya, waktu saya mengarah ke ini kan macet, jadi saya tahu kalau saya kembalinya nge-grab, ngojol, tak apapun itu akan macet. Jadi panas-panas itu ya saya sepedaan balik ke Sunset Road. Nah, salahnya saya itu adalah waktu berhenti di finish itu, saya tuh nyetop saklokom saya, gitu loh. Akibatnya apa? Akibatnya ada satu ride lagi, itu saya berangkat dari Hotel Inasindo ke Sunset Road. Kenapa kok ini saya note? Karena ada netizennya sampai ngomong, Om Ri dari mana nih kok? Ya maksudnya kok dari hotel. Ya hotelnya ini tempat finishnya Om. Jadi gitu. Ya mau nggak mau saya dari hotel gitu loh. Karena finishnya di hotel. Ya memang finish biasanya di hotel. Tapi finish apa ya? Artikan sendiri lah. Ya. Nah ini soal sepedaan dan hotel Bali. Itu yang pengalaman saya. Apakah habis ini mau ada apa lagi? Ada satu lagi event, nanti akan saya bahas di berikutnya. Tapi saya ngajak yang akan terjadi dan masih buka ya pendaftarannya ya, sampai habis. Habisnya berapa? Nggak tahu. Jadi ini untuk yang tinggal di atau ya apa ya? Ini akan ada event di Tuban yang mengadakan komunitas jalani aja. Nah, ini komunitas ini sangat sangat gelitis dalam hal nyari-nyari rute. Itu kali ini mereka buat event di Tuban tanggal 14 Desember. Jadi masih lama. Masih lama 14 Desember. Kira-kira rutenya itu rute gravel. Cuman 70 kilo. Elevasinya 800-an. Ya sekitar 800 mdpl. Ya jadi 70 kilo saja. Tepat bukan route ya, bukan jalan aspal tapi jalan gravel ya, istilahnya jalan makadam. Itu 70 kilo, elevasinya 800. Itu di 14 Desember. Nama eventnya Siwalan. Jadi untuk catatan note aja, Siwalan itu adalah nama buah khas di daerah sana, di Tuban, Gresik sana itu buah yang kalau diolah bisa jadi legen, garis miring. Kalau jadi fermentasi lebih kuat lagi namanya jadi tua.
apakah mungkin kalau event ini berlangsung tahun depan, namanya bukan apa tadi Siwalan, tapi jadi tua. Kalau ada yang ketiga, namanya Leger. Yang keempat namanya apa? Nggak tahu. Biasanya keempat itu balik jadi nomor 1 tapi jadi race, ya, gitu ya. Kan gitu. Jadi keempat itu biasanya nggak ada, sudah balik jadi nomor 1 tapi jadi race, gitu. Ya itu sekian dari saya. Semoga menghibur, semoga berguna dan semoga informatif bagi kalian semua. Makasih.